Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan hari ini, Ana akan menjelaskan tentang metode pendekatan student-centered learning. Tugas ini Ana buat sebagai bentuk ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran dan asesmen SKI MISD dengan dosen pengampu Ustadz Budianto MPD. Baik, untuk selanjutnya yaitu isi dari pembahasan ini, apa saja metode pendekatan dalam pembelajaran. Dalam metode pembelajaran ada dua pendekatan, yaitu yang pertama student-centered learning, pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan diharapkan dapat mendorong siswa secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Maka dalam metode pendekatan ini, siswa menjadi pelaku aktif dalam kegiatan belajar. Yang kedua yaitu teacher-centered learning, pembelajaran yang berpusat pada guru, dan siswa sebatas memahami sambil membuat catatan bagi yang merasa memerlukannya. Maka pada model pendekatan ini, guru menjadi pusat peran dalam pembelajaran. Selanjutnya, di sini Ana akan menjelaskan contoh metode pendekatan pembelajaran student-centered learning. Yang pertama yaitu metode diskusi, yaitu metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Tujuannya yaitu untuk memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan, dan memahami pengetahuan peserta didik terhadap suatu permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Insya Allah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Masya Allah, alhamdulillah. Nah teman-teman, hari ini kita bertemu lagi ya untuk belajar tentang SKI. SKI itu apa ya? Sejarah kebudayaan Islam, Masya Allah. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Sekarang kita membaca doa bersama-sama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, Masya Allah. Nah, sekarang Ustazah akan mengabsen satu persatu. Yang hadir silakan mengangkat tangan dan mengucapkan hadir. Seperti itu ya. Hani Nusaibah hadir. Zahidah Salsabila hadir. Mariatul Kibtiyah hadir. Aisyah hadir. Fatimah hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya, Masya Allah. Nah teman-teman, kemarin siapa yang masih ingat kita sudah mempelajari tentang apa ya? Tentang mata pencaharian di Arab sebelum Islam. Nah Masya Allah, kemarin kita sudah belajar tentang mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam. Nah sekarang Ustazah mau bertanya lagi, siapa yang tahu pekerjaan apa yang dilakukan oleh masyarakat Arab yang berada di pedesaan? Bertani dan apa ya? Apa ya kalau mengembala kambing, mengembala sapi itu namanya sedang apa ya? Biasanya pekerjaan apa ya? Berternak, Masya Allah. Nah, selanjutnya pekerjaan masyarakat Arab yang berada di perkotaan. Berdagang, Masya Allah. Hebat semua teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran SKI, yaitu tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman, kita ini belajar dengan tujuan apa ya? Dengan tujuan untuk mengetahui peristiwa apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah dari masa kanak-kanak. Dan kita juga bisa mengambil pelajaran atau ibrah dari peristiwa-peristiwa yang
dilakukan oleh Nabi Muhammad semasa kecil, seperti itu ya. Nah, kemarin Ustazah sudah memberikan tugas nih kepada teman-teman untuk mencari artikel tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad. Nah, semuanya apakah sudah membawa artikelnya? Sudah, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, teman-teman, Ustazah juga sudah memberikan tugas untuk membacanya ya. Nah, hari ini Ustazah ingin membagi setiap anak-anak membagi kelompok. Nah, kelompok untuk berdiskusi. Ustazah akan membuat satu kelompok itu ada yang 2 orang, ada juga yang 3 orang, seperti itu ya. Jadi teman-teman boleh meringkas seperti itu. Jadi setiap teman-teman itu pasti punya artikel ya. Nanti teman-teman bisa diringkas menjadi 1 lembar saja. Kemudian setelah itu Ustazah ingin teman-teman maju ke depan untuk membacakan hasil ringkasannya. Nah, sekarang Ustazah akan membagikan kelompoknya ya. Oke, baik teman-teman, sudah cukup ya waktunya. Nah, sekarang Ustazah ingin perwakilan dari setiap kelompok untuk membacakan hasil ringkasannya. Nah, dipersilahkan Ustazah ingin kelompok yang pertama dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana dari kelompok 1 ingin membacakan ringkasan diskusi ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nabi Muhammad lahir dari keluarga yang sangat sederhana, tetapi kaya dalam akhlak dan budi pekertinya. Nabi Muhammad adalah cucu dari Abdul Muthalib. Tahun dilahirkannya Nabi Muhammad adalah tahun Gajah. Tahun Gajah yaitu peristiwa diserangnya kota Mekah oleh tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi atas pertolongan Allah, pasukan tersebut hancur karena dihujani batu kerikil yang panas yang dibawa oleh segerombolan burung-burung yang datang dengan berbondong-bondong. Nabi Muhammad dilahirkan oleh ibunya yang bernama Siti Aminah. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah selama 4 tahun. Ayahnya Nabi Muhammad yaitu Abdullah dan ayahnya meninggal ketika Nabi Muhammad masih di dalam kandungan ibunya. Ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibunya meninggal dan ketika pada umur 6 tahun tersebut, Nabi Muhammad menjadi yatim piatu. Dan setelah itu, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Dan ketika Nabi Muhammad berumur 8 tahun, kakeknya Abdul Muthalib meninggal. Dan akhirnya Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib hingga dewasa. Dan Nabi Muhammad sangat sayang pada pamannya. Sekian dari kelompok Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, barakallahu fiik untuk semuanya. Semua kelompok hebat sekali, sudah berani untuk maju membacakan hasil ringkasannya dan semuanya sangat aktif, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, teman-teman, jadi itulah peristiwa masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Nah, bisa kita ambil ibrahnya, yaitu kita sebagai manusia harus selalu bersabar atas ujian yang Allah berikan, tidak boleh mengeluh. Nah, coba kita bisa lihat dari peristiwa Nabi Muhammad yang sudah ditinggal oleh ibunya, oleh ayahnya, oleh kakeknya ketika waktu masih kecil, tetapi beliau tetap bersabar. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi Ustazah tidak mau lagi mendengar teman-teman itu mengeluh, teman-teman itu putus asa. Nah, itu tidak boleh ya, karena itu adalah perbuatan buruk, perbuatan tercela, perbuatan yang dibenci oleh Allah.
Seperti itu ya. Nah, teman-teman, alhamdulillah kita cukupkan dulu untuk pelajaran hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan depan ya. Nah, Ustazah tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, contoh metode pendekatan pembelajaran student-centered learning yang kedua, ada metode discovery learning, yaitu memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Manfaat yang akan didapatkan yaitu peserta didik lebih mudah mengingat dan hasil belajar akan mempunyai efek transfer yang lebih baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah teman-teman, hari ini kita bertemu kembali untuk mempelajari pelajaran SKI. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, Ustazah ingin teman-teman semua membaca doa terlebih dahulu ya. Kita membaca doa bersama-sama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, Masya Allah. Nah, sekarang Ustazah akan mengabsen satu persatu ya. Yang Ustazah panggil boleh mengucapkan hadir. Hani Nusaibah Hadir. Zaidah Salsabila Hadir. Mariatul Kibtiyah Hadir. Fatimah Hadir. Aisyah. Hadir. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke teman-teman, siapa yang masih ingat kemarin kita sudah mempelajari tentang apa ya? Tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Nah sekarang Ustazah mau bertanya lagi nih. Nabi Muhammad itu lahirnya pada tanggal berapa dan tahun apa ya? Tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Oke, Masya Allah hebat. Nah sekarang kenapa ketika Rasulullah itu lahir disebut dengan tahun gajah? Karena pada suatu hari datanglah dari gerombolan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang ingin menyerang Ka'bah, tapi atas pertolongan Allah datanglah segerombolan burung yang membawa kerikil yang panas. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah sekarang pertanyaan yang terakhir. Pada usia berapakah Nabi Muhammad ditinggal oleh ibunya? 6 tahun. 6 tahun, Masya Allah, semuanya hebat. Nah teman-teman, hari ini kita akan mempelajari pelajaran yang baru, yaitu tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nah teman-teman, mukjizat Nabi Muhammad itu sangat banyak sekali. Nah, tapi hari ini Ustazah akan memberitahu sebagiannya saja. Nah, teman-teman, nanti Ustazah akan perlihatkan video tentang mukjizat Nabi Muhammad. Nanti teman-teman simak ya. Alhamdulillah teman-teman, tadi sudah selesai ya melihat video tentang mukjizat Nabi Muhammad. Nah sekarang Ustazah ingin mendengar dari teman-teman siapa yang berani untuk menceritakan kembali apa yang tadi sudah teman-teman lihat di video yang Ustazah perlihatkan di laptop ya. Nah Ustazah mau teman-teman menceritakannya kembali. Silakan siapa yang berani? Mukjizat pertama adalah makanan sedikit cukup untuk banyak orang. Ketika itu Rasul tubuhnya sangat lemah dan Abu Talha mengetahuinya. Lalu ia memberitahukan kepada istrinya untuk memberikan makan kepada
Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad dan para sahabatnya berkunjung ke rumah Abu Thalha. Ketika itu Abu Thalha sangat cemas dikarenakan makanannya hanya sedikit. Sebelum acara makannya dimulai, Nabi Muhammad mendoakan makanannya. Lalu setelah itu Nabi Muhammad menyuruh 10 orang sahabatnya untuk makan terlebih dahulu. Dan setelah itu menyuruh 10 sahabatnya lagi dan seterusnya. Dan ternyata diperkirakan sahabat Nabi ada 70 orang dan itu semua mereka makan dengan kenyang. Mukjizat kedua adalah doa hujan yang langsung dikabulkan. Pada suatu hari, saat Nabi Muhammad sedang berkhutbah Jumat, ada seorang lelaki yang berdiri dan meminta Rasulullah agar berdoa untuk menurunkan hujan, karena pada saat itu di kota Madinah sedang dilanda kekeringan. Akhirnya Nabi Muhammad berdoa agar turunkan hujan, dan doa itu langsung dikabulkan. Lalu hujan turun dengan sangat deras hingga terus-menerus sampai Jumat berikutnya. Lalu pada suatu hari ada seorang pemuda yang mengadu kepada Rasulullah karena rumahnya rusak sebab hujan terus-menerus. Akhirnya Nabi Muhammad berdoa kembali agar hujannya ditinggalkan di sekitar kota Madinah. Lalu setelah berdoa, awan-awan langsung bergerak dan berpindah ke seluruh kota Madinah. Barakallahu fiik teman-teman semua hebat, sudah berani menceritakan tentang mukjizat Nabi Muhammad. Nah teman-teman, dari peristiwa itu kita bisa ambil hikmahnya, yaitu kita itu tidak boleh pelit ya. Kita itu harus berbagi kepada sesama, kepada orang-orang yang membutuhkan, walaupun yang kita bagi itu hanya sedikit. Insya Allah apa yang kita berikan akan mendapatkan pahala dari Allah, karena berbagi itu adalah sifat terpuji. Nah kemudian kita juga bisa mengambil ibrah dari mukjizat Nabi Muhammad, yaitu kita itu harus banyak bersyukur ketika Allah menurunkan hujan. Nah bagaimana cara bersyukurnya? Yaitu dengan berdoa ketika turun hujan. Ustazah yakin pasti semuanya sudah hafal ya doa ketika turun hujan, karena ketika turun hujan itu doa yang kita panjatkan kepada Allah insya Allah akan dikabulkan, seperti itu ya, karena waktu turun hujan itu adalah waktu yang mustajab. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah cukup sekian pelajaran hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan pekan depan. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa menuntut ilmu bersama-sama kembali. Nah baik, Ustazah tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup sekian penjelasan dari Ana. Semoga bermanfaat dan Ana memohon maaf jika masih banyak kekurangan. Selanjutnya Ana ucapkan jazakumullahu khairan.